semoga semuanya sehat. Balik lagi di channelnya Teh Irma. Kali ini aku mau berbagi tips lagi sama masih seputar kehamilan, cuman bedanya ini tips atau pengalaman promil aku, pengalaman pribadi ya, promilnya aku ini sambil jagain bayi aku. Ini aku sengaja tutupin ini supaya nggak silo kena lampu. Maaf kalau videonya kurang jelas karena aku bikin videonya ini shootnya malam, jadi agak buram gitu, nggak apa ya. Karena sambil jagain diri bayi, aku sambil bikinin video ini. Sekarang bahas dulu tentang promil ya bun. Jadi waktu tahun 2019 itu aku pernah nonton ya di channelnya siapa gitu, aku lupa lagi. Aku pernah nonton tentang promil dengan susu Prenagen Essensis. Lanjut lagi, bayiku diambil sama ayahnya. Jadi setelah 2 tahun aku disuntik 3 bulan sekali, KB 3 bulan sekali itu, nah itu kan menurut aku udah cukup ya, karena aku udah 2 tahun ini nggak datang bulan. Dan setelah itu aku nggak pernah KB lagi. Dan selama setahun aku nggak disuntik KB, masih belum datang bulan juga. Mungkin karena masih ada pengaruh dari obat KB itu. Mungkin obat KB-nya selama aku KB itu, walaupun udah beberapa bulan gak di KB, itu efeknya masih ada. Jadi obatnya masih nempel gitu di rahim. Selama 2 tahun di KB nggak datang bulan, dan selama setahun juga aku nggak KB masih nggak datang bulan gitu. Jadi 3 tahun aku nggak pernah datang bulan. Baru pertengahan 2020 aku alhamdulillah udah mulai datang bulan lagi, tapi belum normal, belum datang bulan, belum teratur ya, belum normal. Jadi masih dalam sebulan itu aku datang bulan 2 kali. Pas udah waktunya datang bulan, mungkin dalamnya itu harus bersih dulu kan, jadi belum teratur betul-betul. Nah, aku itu promil pesan madu promil yang ada buah zuriatnya. Aku pesan 2 buat suami istri, 1 botol buat aku, yang 1 botol lagi buat Pak Su. Nah, setelah minum madu itu ternyata bulan depannya aku masih datang bulan, dan bulan depannya juga masih datang bulan, dan juga madunya juga udah habis gitu. Jadi belum berhasil pakai madu yang adalah ya. Nah, setelah 2 bulan lewat, aku coba lagi, aku minum itu sampai habis juga. Dan kebetulan Pak Su juga lagi ada di rumah kan, jadi nggak pergi kemana-mana, nggak kerja keluar kota juga karena lagi musim pandemi ya. Jadi lagi sering dan banyak di rumah gitu. Tapi ternyata setelah habis pun udah aku minum setiap pagi sama malam, 2 sendok makan dicampur sama air hangat segelas. Aku minum pagi sama malam. Ternyata sampai habis pun madunya belum hamil lagi. Aku tes bulan depannya masih negatif, aku coba lagi masih negatif gitu ya. Nah, dan aku pun datang bulannya masih belum teratur, masih belum normal. Nah, setelah sekitaran udah lama itu aku udah nggak pernah promil lagi. 2 madu dan merek udah aku cobain dan belum berhasil. Nah, waktu bulan Februari aku coba lagi beli ya di Shopee susu Prenagen Essensis promil, susu Prenagen plus sama vitamin yang lainnya gitu ya, udah dipaketin dari online shopnya. Nah, aku coba cari di Shopee susu Prenagen, ternyata banyak yang jual 1 paket promil susu Prenagen sama vitamin FRE plus sama vitamin folavit, yaitu vitamin folavit itu mengandung asam folat yang bagus buat ibu yang sedang promil supaya rahimnya itu bisa dibuahi gitu. Nah, aku pesan di Shopee yang langsung 1 paketnya, dan waktu itu aku beli susu Prenagen
susu promil satu paket harganya 163.000, ada 3 macam. Susu Prenagen sama vitamin EVE plus sama vitamin Folafit 3 lembar isi 10 ya, jadi kali 3 itu 30 buat 1 bulan. Aku minum susu Prenagennya 1 kali sehari, 1 gelas aja, paket 3 macam yang isinya susu Prenagen. Nah, yang kedua ini suplemen kesehatan EVE, ini yang kayak gini, isinya 30 kapsul kayak gini, sama Folafit suplemen kayak gini, suplemen khusus buat promil. Ini isinya ada 10, aku dikasih 3 buat 30 hari. Nah, aku juga pesan lagi satu lagi, ini sama juga suplemen buat promil juga, tapi nggak keburu keminum karena waktu itu aku niatnya kalau udah habis sebulan aku mau minum ini juga, tapi karena waktu itu ini juga sisa 6 berarti aku minumnya nggak sampai habis gitu karena keburu positif. Jadi teman-teman, syarat pengen promil itu bunda-bunda itu harus mengkonsumsi makanan yang mengandung asam folat yang banyak. Jadi, nah ini dia salah satunya, mengandung asam folat, juga sama susu Prenagen itu mengandung asam folat yang bagus buat promil gitu ya. Bunda-bunda bisa cek di artikel mana aja, apa aja makanan yang mengandung asam folat gitu ya. Nah, selain 3 macam tadi, aku juga beli pil KB di apotek. Loh, kok pil KB gitu ya? Kan kita pengen promil gitu, pengen hamil gitu, kok malah pesan pil KB gitu kan. Kebanyakan kata orang itu, kata teman-teman gitu ya, katanya kalau misalkan lupa minum pil KB itu malah subur katanya gitu. Jadi aku inisiatif aja promilnya pakai pil KB gitu. Nah, yang kemarin pun selain aku promil pakai ini dan susu Prenagen, aku juga beli pil KB di apotek. Mau pil KB merek apa aja. Nah, jadi kalau aku nih ya, minum susu Prenagen setiap hari, setiap pagi setelah sarapan maupun pas sarapan gitu, minum susu Prenagen sehari sekali atau sehari 2 kali. Nah, minum vitamin EVE-nya sekali sehari ya, dianjurkannya sekali aja sehari gitu. Nah, minum vitamin Folafitnya terserah mau dibarengin atau mau siangnya gitu dipisah. Asal minumnya teratur gitu ya. Teratur dan konsisten ya teman-teman, setiap hari sekali gitu. Nah, kalau pil KB diminumnya sekali aja, malam mau sore atau malam nggak apa-apa, yang penting teratur, kalau mau sore, kalau mau malam. Nah, kalau aku minum pil KB-nya malam, misalkan hari ini pertama promil aku minum 1 malam kan sebelum tidur. Nah, besoknya aku minum lagi 1. Nah, besoknya lagi aku minum lagi 1 gitu. Kan 3 hari berturut-turut aku minum. Nah, besoknya aku nggak minum. Anggap aja lupa gitu kan. Nah, jadi inisiatif aku tuh minum pil KB promil pakai pil KB ini supaya memancing gitu, supaya kandungan aku subur gitu ya. Jadi karena aku yakin, aku percaya itu, insya Allah kalau kita yakin dan percaya, insya Allah pasti akan terwujud gitu. Nah, besoknya setelah 3 hari berturut-turut aku minum, besoknya aku anggap aja lupa, aku nggak minum. Besoknya lagi hari kelima aku nggak minum lagi. Nah, besoknya hari ke-6 aku minum sekali. Nah, besoknya lagi aku nggak minum. Diminumnya sesekali aja gitu ya teman-teman. Terserah mau 2 hari sekali atau besoknya mau minum berturut-turut 3 hari gitu kan, satu-satu diminum. Besoknya mau nggak minum lagi gitu kan. Karena pil KB niatnya untuk memancing supaya kandungan kita subur, bukannya bukannya untuk menghalangi promil ya Bun. Nah, kebetulan karena Pak Su juga ada di rumah, jadi memudahkan buat promil gitu. Nah, teman-teman kalau sedang
berusaha promil. Kalau sedang ada rencana promil, usahain suaminya ada di rumah gitu ya, jadi jangan LDR. Jadi kalau promil itu suaminya harus ada di rumah masing-masing. Kalau LDRan itu susah ya. Kalau LDRan gitu kan gimana mau hamil, ketemu aja jarang gitu kan. Karena kebetulan kemarin aku pandemi, jadi kebetulan ada aja di rumah gitu. Nah, jadi waktu tahun 2021 itu aku mulai promil susu Prenagen di bulan Februari, dan bulan Maretnya masih datang bulan. Alhamdulillah bulan Aprilnya aku positif, padahal baru sekali gitu ya minum susu ini, dan masih banyak lagi. Ini itu masih ada 10-an gitu lah kalau nggak salah, ini isinya masih ada 10-an. Ini juga masih sisa 6, cuma susunya udah paling duluan habis gitu. Oh ya, pil KB-nya aku cuman habis 7, karena niatnya juga untuk memancing biar biar rahim aku subur, jadi bukan untuk di KB bener-bener kan gitu. Jadi aku cuman habis 7 dan sisanya masih banyak nggak aku minum. Aku lanjutin promilnya minum Volavit sama vitamin E dan susu gitu ya, selama susu itu masih ada gitu kan. Nah, jadi setelah positif nggak ada yang aku minum, ini nggak aku minum, dan ini pun nggak aku minum karena aku nanya ke bidannya apa aman nggak kalau minum vitamin ini, karena sayang kan masih ada. Kata bidan jangan minum. Nah teman-teman, dan headku juga di bulan Februari alhamdulillah udah mulai lancar, udah mulai teratur lagi, normal lagi. Sebulan headku sekali lagi ya. Dari bulan Januari udah mulai teratur. Itu pertengahan tahun 2020 itu headku masih nggak lancar, dan awal tahun 2021 headku udah mulai lancar, udah mulai teratur lagi gitu kan. Dan jadi syaratnya lagi kalau misalkan pengen promil itu headnya harus teratur dulu ya teman-teman. Usahain headnya teratur dulu, karena itu kunci supaya kita rahimnya itu bersih dulu ya dari penyakit dulu gitu. Dulu itu kan aku promilnya belum berhasil karena juga mungkin headnya masih belum teratur. Nah setelah headnya bagus, setelah headnya teratur, awal tahun headku udah bagus, udah teratur. Setelah itu aku promil susu Prenagen, alhamdulillah berhasil. Dan di bulan Aprilnya aku cuman baru telat seminggu, udah gitu aku tes. Pas aku tes ternyata alhamdulillah garis 2. Semoga ini juga nular ke teman-teman yang lagi promil juga. Semoga dengan tips ini bisa membantu teman-teman juga, bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lagi promil. Di grup Facebook aku juga banyak yang udah berhasil dengan cara ini, dengan promil Prenagen ini. Banyak juga yang berhasil, dan juga banyak juga yang nanya tentang promil ini apa benar gitu kan. Aku juga di situ banyak ngasih tips juga sesuai pengalaman aku tentunya. Kalau aku nggak nyobain atau belum pernah nyoba, aku juga nggak akan ngasih tips kalau aku belum ngalamin gitu. Semoga setelah aku dan setelah teman-teman yang lain berhasil, sekarang giliran bunda yang lagi promil gitu ya, semoga berhasil juga. Ya, aku rasa cukup sampai di sini apa ya tipsnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan semoga berhasil juga buat teman-teman gitu. Jadi jangan nyerah. Promilnya tetap harus dibarengi usaha dengan doa ya teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like dan komen agar aku makin semangat bikin videonya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.